perusahaan-perusahaan real estate, makin luasnya para spekulan tanah, sehingga para buruh, para masyarakat yang ada di perkotaan bahkan di pedesaan itu sudah semakin sulit untuk punya, ya katakan, akses untuk, jangankan untuk tanah pertanian, tapi untuk rumah saja pun sudah sulit. Nah inilah saya pikir yang persoalan-persoalan yang kiranya sebenarnya berkaitan dengan persoalan konflik yang dihadapi kita semua. Belum lagi misalnya data soal pangan, ya, kelaparan. Kita dikejutkan, sebenarnya bukan dikejutkan, ini sudah berulang-ulang. Kita bangsa yang disebut dengan bangsa tempe, kacang kedelai saja sudah tidak ada lagi, sudah tidak bisa diproduksi. Memang betul ya, ada kacang kedelai, tapi harganya sudah melambung dan itu tidak lagi ditanam dari tangan pertanian kita ini. Bolehlah pemerintah Indonesia maupun para pemimpin dunia mengatakan kita sudah masuki abad sekarang ini, abad modern, teknologi sangat canggih, telepon, ya, laptop, mobil, kendaraan dan sebagainya itu sudah begitu canggih sekali. Tapi faktanya memang baik di Indonesia maupun di dunia hari ini memang sangat mengenaskan kita. Sungai-sungai tercemar, tanah-tanah kita dieksploitasi. Apakah ini yang di sini, belum lagi di Kalimantan ya, Sumatera dan sebagainya. Dan kita melihat ini situasinya memang benar-benar sudah merusak sendi-sendi kehidupan, bahkan sebenarnya tata kehidupan bernegara kita. Tadi Bung Neko sudah jelaskan tentang betapa tidak ada lagi rasa dasar-dasar kemanusiaan ya. Kalau kita Pancasila itu kan salah satu adalah kemanusiaan. Sudah tidak ada lagi. Persatuan nasional kita ragukan itu ada. Apalagi yang namanya keadilan sosial itu sudah hilang. Yang berkuasa sekarang ini adalah para korporat, ya, perusahaan-perusahaan besar. Tadi disebutkan itu perusahaan tadi bukan hanya mencemari sungai ya. Tadi saya lihat ada Tempo tadi, Sinarmas itu bukan saja mencemari sungai, tapi dialah yang merambah, merusak hutan Sumatera Kalimantan. Dan dialah yang mengambil hutan-hutan itu semua untuk perkebunan kelapa sawit, yang menggusur saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan Kalimantan sana. Di Jawa dia mencemari, di luar Jawa dia merusak seluruh kehidupan kita yang ada di sana. Jadi semuanya sekarang ini di tangan korporat, dan pemerintah kita sudah lalai, sudah menyimpang dari konstitusi kita, ya, dan menyerahkan urusan negara ini ke urusan korporat. Pemerintah menjadi fasilitator saja, pemerintah menjadi semacam mediator saja untuk tidak menimbulkan sebagai broker. Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Pemerintah kita sepertinya tidak berkuasa lagi, tidak sanggup lagi. Kacang kedelai saja pun sudah tidak sanggup lagi. Bayangkan, karena harga kacang kedelai mahal, dibuka pasar impor sebesar-besarnya dengan membebaskan biaya masuk 0%, itu pun tidak turun harga kacang kedelai. Artinya pemerintah kita sudah tidak sanggup lagi berbuat apapun lagi terhadap kehidupan kita ini, sehingga semuanya diserahkan kepada pasar. Saya katakan tadi, bolehlah ya, kita udahlah, kalaupun mau pasar lah, tidak apa-apa. Tapi atasin ini soal kemiskinan tadi, soal kelaparan tadi, soal eksploitasi yang begitu besar ini yang membuat air pun sudah tidak ada lagi kita miliki. Ketergantungan ya, pangan kita tergantung, apalagi energi, walaupun kita negara kaya sumber alam, kita ini impor ya, bahan bakar. Dan eksploitasi itu begitu meluaskan. Karenanya saya pikir di tengah bulan Ramadan ini, tema kita, tema menyelamatkan dan tema menatap masa depan itu sangat penting sekali. Dan khusus di bidang perkebunan, tadi sudah memang disampaikan ada beberapa poin. Saya pikir memang kalau SPI ya sebenarnya position papernya tidak lagi moratorium. Ataukah ini mungkin diterjemahkan moratorium, boleh saja. Tapi memang hentikan izin perkebunan yang ada sekarang. Tidak boleh lagi diberikan. Karena kalau diberikan, logikanya dia pasti merusak hutan dan mengambil tanah-tanah rakyat. Jadi perusahaan perkebunan itu sudah tidak boleh lagi. Yang kedua, tidak memperpanjang HGU tersebut. Misalnya di Jawa, di Banten, ya, kita sudah mendorong supaya tidak ada lagi memperpanjang HGU. Dan tanah-tanah HGU tersebut itu harus menjadi tanah objek land reform yang dibagikan kepada petani.
seperti yang disampaikan oleh Bung Yusef tadi. Dan harusnya pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan swasta itu kalau memang masih menurut kita cocok, dia mengolah kepada hasil-hasil bahan baku yang kita miliki. Jadi perusahaan perkebunan kelapa sawit, coklat, dia tidak boleh lagi punya perkebunan, tapi dia hanya mengolah hasilnya. Tidak seperti sekarang dia hanya mengekspor gelondongan saja bahan mentah ke luar negeri sana. Nah, inilah yang menjadi soal bagi kita. Dan karena waktu terbatas, ini namanya bukan seminar penuh ya, menjelang buka Ramadan, dan juga itu terbukti tidak banyak yang bawa kertas kan gitu kan, pulpen ya. Jadi tidak sebenarnya ini penuh seminar ya, tapi lebih kepada refleksi di bulan Ramadan ini. Rakyat memang harus bangkit menurut saya. Mahasiswa, buruh, para pencinta alam bersama-sama dengan pemerintah kita. Pemerintah kita ini harus disadarkan. Kalaupun tidak ya memang sudah saatnya memang kita memikirkan langkah-langkah agar kita memang menjadi satu kekuatan politik yang bisa mengarahkan pemerintah kita itu. Kalau tidak, ini memang keadaannya akan terus semakin buruk. Karena sistem politik kita, sistem ekonomi kita, seperti yang dikatakan Yusef tadi, betul-betul sudah mengarah kepada suatu keadaan yang membuat rakyat Indonesia tidak berdaulat lagi. Membuat bangsa Indonesia sudah tidak berdaulat lagi. Inilah saya pikir yang menjadi soal bagi kita. Dan tentunya di tengah situasi yang berat ini kita harus punya usaha-usaha inisiatif-inisiatif, misalnya secara terus untuk mempertahankan tanah-tanah kita itu, mendesak pemerintah Indonesia untuk melaksanakan agrarian reform itu. Karena kalau kita tidak desak ini tidak bisa, sebab para korporat ini juga berusaha. Kalau saudara-saudara hari ini dialog dengan wakil kepala BPN, besok juga korporat mengundang kepala BPN. Dan ini yang sekarang menjadi soal. Oke, kepala BPN hari ini sudah iya katanya sama kita. Dia diancam juga mau diganti. Saya mutasikan Anda nanti dari Banten entah ke ujung pulau entah kemana. Ini yang menjadi soal bagi kita. Ya saya tahu ya di BPN ada yang sudah sekarang ini berpikir bagaimana, karena mereka tahu data ya. Mereka ini kan justru orang yang sekolahan juga seperti kita. Tahu data itu memang tak betul lagi ini, tapi tidak punya kekuasaan. Jadi perlu suatu upaya yang kuat dari kita, dari rakyat Indonesia, rakyat Banten.